Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Kela Ramadis dari kelas 11 akuntansi 3. Di sini saya akan menjelaskan PPh pasal 21 dengan menggunakan tarif efektif rata-rata. TER atau tarif efektif rata-rata adalah metode baru untuk menghitung PPh 21 yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia mulai tahun 2023. TER bertujuan untuk menyederhanakan proses penghitungan PPh 21 dan membuat sistem perpajakan lebih adil. TER terbagi menjadi 3 klasifikasi. Tarif efektif rata-rata ini dibagi berdasarkan PTKP, yaitu TER A untuk TK0, TK1, dan K0. Kemudian TER B untuk TK2, TK3, K1, dan K2. Dan TER C terdiri dari K3. Pemerintah sudah membuat tabel tarif yaitu TER A, TER B, dan TER C. Nantinya pemotongan TER ini dari Januari sampai November akan dipakai sebagai pengurang untuk penghitungannya di akhir tahun. Langsung saja saya bahas contoh soalnya. Tuan Budi bekerja pada perusahaan PT ABC dan memperoleh gaji sebulan sebesar 8 juta rupiah, di mana PT ABC menanggung biaya BPJS meliputi jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24%, jaminan kematian sebesar 0,3%, dan jaminan pemeliharaan kesehatan sebesar 4%. Tuan Budi menanggung iuran pensiun sebesar 1%, di mana beliau sudah menikah dan tidak ada tanggungan atau K0. Sebelum adanya PP nomor 58 tahun 2023 dan PMK nomor 168 tahun 2023, maka perhitungannya seperti ini. Dimulai dari gaji pokok sebesar 8 juta rupiah, kemudian jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24%, dari 8 juta hasilnya adalah 19.200, kemudian jaminan kematian sebesar 0,3%, dari 8 juta hasilnya adalah 24.000, kemudian jaminan pemeliharaan kesehatan sebesar 4%, dari 8 juta hasilnya adalah 320.000. Kemudian kita jumlahkan semuanya dan menghasilkan penghasilan bruto sebesar 8.363.200. Selanjutnya untuk pengurangnya ada biaya jabatan sebesar 5%, dari 8.363.200 adalah 418.160 rupiah. Kemudian iuran pensiun 1% dari 8 juta adalah 80.000. Total pengurangnya adalah 498.160 rupiah. Jadi penghasilan neto sebulannya adalah penghasilan bruto dikurang dengan pengurang. Jadi hasilnya adalah 7.865.040 rupiah. Kemudian dikali 12 dan menghasilkan penghasilan neto setahun sebesar 94.380.480 rupiah. Kemudian kita hitung PTKP atau penghasilan tidak kena pajaknya, yaitu kawin dengan satu tanggungan, yaitu sebesar 58.500. Jadi PKP atau penghasilan kena pajaknya adalah penghasilan neto setahun sebesar 94.380.480 rupiah dikurangi dengan PTKP 58.500.000 rupiah. Jadi PKP-nya adalah 35.880.480 rupiah. Lalu PPh terutangnya adalah kita gunakan tarif pasal 17. Karena ini masih di bawah 60 juta, jadi kita gunakan yang 5%. Totalnya adalah 1.794.024 rupiah untuk setahun. Untuk sebulannya adalah 149.502 rupiah. Selanjutnya kita gunakan perhitungan TER. Yang pertama, PPh pasal 21 terhutang masa Januari sampai November. Caranya adalah tarif TER dikali dengan penghasilan bruto. Karena gajinya sebesar 8 juta, jadi kita gunakan tarif sebesar 1,5%. Jadi tarif TER-nya sebesar 1,5% dikali dengan penghasilan bruto sebesar 8.363.200, hasilnya adalah 125.448. Kemudian yang 125.000 ini kita kali dengan 11% untuk mendapatkan total PPh pasal 21 terhutang dari Januari sampai bulan November. Totalnya adalah 1.379.928 rupiah. Berarti PPh 21 terhutang masa Desember atau yang kita harus bayarkan pada bulan Desember adalah PPh terhutang selama 1 tahun sebesar 1.794.024 rupiah dikurang dengan total PPh terhutang Januari sampai November sebesar 1.379.000. Hasilnya adalah 414.096 rupiah. Sekian penjelasan PPh 21 dengan penghitungan TER dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.